Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat petani blimbing di seluruh Indonesia. Jadi di pagi hari ini kami akan berbagi pengalaman apa sih selama ini yang kita pakai untuk pemupukan organik. Jadi kami akan berbagi pengalaman dengan teman-teman petani blimbing di seluruh Indonesia. Nah, ini perlu kami perkenalkan. Jadi selama ini kami memakai pupuk organik. Ini apa mereknya? Nutrifram AG. Ini produk Anwe. Jadi kurang lebih hampir 4 tahun saya menggunakan pupuk organik ini. Nah, ini juga kami memakai untuk pendampingnya perekat, karena di daerah Kalimantan ini untuk curah hujan sangat tinggi. Jadi kita kalau tidak pakai perekat ini, kalau pas kita habis nyemprot pasti luntur, jadi tidak bisa bertahan. Jadi untuk dosis pupuk organik ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi untuk satu tangki ini kami pakai satu tutup ini. Nah, itu tangki semprot yang ukuran 16 liter kami cukup satu tutup ini. Tuh. Nah, untuk perekatnya mungkin setengah tutup ini kita pakai. Kenapa harus pakai ini? Tujuannya supaya hasil penyemprotan itu bermanfaat, karena kalau nggak dipakai ini kalau musim hujan hilang. Jadi selama kurang lebih beberapa tahun yang lalu kita pakai ini, alhamdulillah untuk hasil sudah bisa kami buktikan, nanti kami tunjukkan. Jadi untuk selama pakai ini contoh, ini buah blimbing. Nah, alhamdulillah. Jadi jarang sekali sih saya sebelum pakai pupuk organik tadi, untuk proses bunga itu tidak sampai di bawah. Ini paling paling ujung di pokok pohon blimbing. Ini dari tanah kurang lebih ya mungkin 20 atau 15 cm. Jadi ini tidak ada rekayasa, teman. Ini bukan tanaman, ini bukan di pot, ini langsung memang kita di tanah. Ini ada muncul buah. Nah, kondisinya seperti ini. Sampai di pohon-pohon. Nah, untuk beberapa tahun yang lalu sebelum saya pakai pupuk organik ini, sebenarnya udah banyak merek yang kami coba. Tapi setelah saya menemukan menggunakan Nutrifram AG, ini untuk hasil tani saya cukup bagus, cukup lumayan. Nanti kami tunjukkan. Ini kan untuk bunganya. Nanti untuk bentuk buahnya selama kita pakai pupuk organik ini. Nah, ini bukan rekayasa, teman. Ini memang di hamparan tanah. Nah, ini bukan di pot ini. Nah, ini pohonnya. Nah, ini contoh buah. Hasilnya seperti ini. Ini belum masak sih, masih muda, kurang lebih 1 minggu lah kita panen. Jadi bisa teman-teman lihat buahnya mulai dari atas, nah sampai ini mepet tanah nih. Nah, tanah nih sejengkal dari tanah. Alhamdulillah untuk
hasil dengan pemupukan organik yang selama ini kami gunakan. Cukup lumayan tuh buahnya teman. Jadi kami di sini tidak ada unsur tipu-tipu rekayasa. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi selain kita juga menggunakan pupuk organik, juga yang bawah itu kompos kita juga tidak kurang-kurang, tetap kita perhatikan. Ini belum waktunya panen. Jadi memang untuk budidaya belimbing bangkok merah di Kalimantan itu kita harus ekstra, artinya betul-betul harus tahu persis kondisi di lapangan. Jadi untuk pemupukan buah belimbing ini sendiri itu kita tidak mengandalkan yang dari atas. Artinya untuk atas itu apa ya, penyemprotan. Jadi untuk yang organik juga perlu diperhatikan. Terutama kita pakai kotoran sapi. Kita yang kita punya sapi. Sebenarnya sih kalau berdasarkan teori petani di Jawa, kalau kulihat itu memang yang bagus itu kotoran kambing. Tapi memang di sini tidak ada kambing, ya kita memanfaatkan dari kotoran sapi. Jadi selain untuk proses merangsang bunga lebih banyak, jadi pupuk organik tadi itu juga membuat bentuk buah itu lebih maksimal. Nah ini dia. Ini memang untuk pembungkusan sebenarnya kita harus pakai plastik yang 2 kg. Ini yang kami pakai yang 1 kg plastik gula. Jadi ini kayaknya kedorong dari dalam, karena kalau kulihat dari fisik ini kelihatannya sih buah belimbing ini bisa tambah besar ya. Jadi lebih idealnya memang sih untuk plastik ini harus pakai 2 kg. Nah ini teman, buahnya alhamdulillah luar biasa. Jadi sebelum saya pakai pupuk organik Nutrifarm tadi, itu bunga-bunga yang sudah muncul kadang enggak sempat jadi buah, rontok. Tapi karena memang ini kayaknya, walaupun banyak buah, tapi kalau untuk nutrisi tidak terpenuhi, memang untuk proses pembentukan buah ini rumit, susah. Jadi alhamdulillah dengan adanya pupuk organik yang kami pakai, untuk hasil tanam, hasil panen kami cukup lumayan. Jadi teman-teman nanti bisa mencoba untuk memakai pupuk organik yang di depan tadi sudah kami sebutkan. Nanti untuk aturan berapa kali dalam 1 bulan untuk penyemprotan atau 1 minggu berapa kali, nanti kami akan buatkan video lagi. Ini hanyalah proses pengenalan. Nah ini beberapa contoh buah dengan hasil pemupukan yang rutin. Nah ini satu ranting yang sangat kecil nih, ranting kecil ini, lihat turut. Nah kita hitung buahnya ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi merata nih teman. Jadi untuk pembentukannya merata, mungkin dari nutrisi yang tercukupi. Biasanya nih kalau satu ranting ini dulu tuh kami jadikan tiga buah, ini sampai 5 kelihatannya masih bisa besar ini teman. Ini bahwa juga membuktikan untuk tanah di wilayah Teramigasi, khususnya di daerah Salim Batu itu ternyata betul-betul subur. Nah, itu contoh juga buah yang ada di sana tuh. Jadi ketinggian untuk pokok belimbing ini sangat rendah teman. Jadi ini kami untuk membuat video ini sambil jongkok. Nah, ini sambil jongkok. Nah, ini pokoknya, batangnya. Ini tanah nih. Tanah. Luar biasa teman. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang masih kecil. Mungkin tidak lama lagi ini nanti juga kita bungkus. Oke teman-teman petani Indonesia, tetap semangat, tetap berkarya, tetap berbuat. Video ini kami akhiri di sini dulu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ini hanya penyemangat, hanya istilahnya motivasi. Kami sendiri masih belajar. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman petani belimbing yang lebih profesional untuk memberi masukan, karena kami cuma berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi untuk teori mungkin masih sedikit. Dan kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat petani Indonesia.